Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul entalpi dan perubahan entalpi serta reaksi endotermik dan eksotermik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mati Rudi Yahya dengan NPM 245100035 dan di sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Dalla Puspa Handayani, NPM 245100031. Perkenalkan, nama saya Agam Putri Sabana, NPM 245100033. Perkenalkan, nama saya Kanaya Anjani, NPM 245100029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zaki, NPM 245100040. Perkenalkan, nama saya Enggal Amos Wikanto, NPM 245100041. Jadi di sini teman-teman ada yang sudah tahu belum apa itu termokimia? Jadi, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika dan reaksi kimia. Termokimia digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Apa aja sih Kak bagian-bagian dari termokimia? Jadi bagian-bagian di termokimia itu ada pengantar termokimia dan hukum pertama termodinamika. Yang kedua ada entalpi dan perubahan entalpi serta reaksi eksotermik dan endotermik. Yang ketiga ada hukum Hess dan diagram entalpi. Dan yang keempat adalah kapasitas panas dan kalorimetri dan aplikasi termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi definisi entalpi dan perubahan entalpi itu apa sih, Kak? Jadi, entalpi adalah ukuran energi total yang dimiliki oleh suatu sistem dalam bentuk panas dan tekanan per sekali. Entalpi mencakup dua komponen energi, yaitu energi dalam atau biasa disebut internal energi dan energi yang terkait dengan tekanan dan volume sistem. Secara matematis, entalpi didefinisikan sebagai H sama dengan U plus PV, di mana H adalah entalpi, U adalah energi dalam, P adalah tekanan, dan V adalah volume. Selanjutnya, perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu disimbolkan dengan delta H. Apa sih perubahan entalpi itu? Perubahan entalpi adalah sebuah selisih antara entalpi akhir dan entalpi awal. Dalam suatu proses atau reaksi kimia, ini menunjukkan jumlah energi panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu sistem pada tekanan tersekali. Perubahan entalpi ini sangat penting dalam reaksi kimia. Kenapa? Karena dapat menunjukkan apakah reaksi tersebut melepaskan atau menyerap energi. Perubahan entalpi ini memiliki rumus, yaitu delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Jika delta H positif, berarti reaksi tersebut menyerap energi panas. Jika delta H negatif, berarti reaksi tersebut melepaskan energi panas. Terima kasih. Bagaimana sih Kak cara menghitung perubahan entalpi? Baik, jadi cara menghitung perubahan entalpi itu terdiri dari 4 cara, yaitu cara hitungan dengan percobaan kalorimetri, hukum Hess berdasarkan delta entalpi, dan energi ikatan. 4 cara menghitung perubahan entalpi tadi digunakan untuk soal yang berbeda-beda. Sebelumnya, ingat kembali apa itu reaktan dan produk pada persamaan kimia. Reaktan adalah reaksi terletak di sebelah kiri tanda panah. Produk adalah hasil reaksi yang terletak di sebelah kanan panah. Untuk persamaan kimia yang diikuti nilai perubahan entalpi disebut persamaan termokimia. Jadi, rumus dari perubahan entalpi itu sama dengan delta H sama dengan Q total dibagi dengan N. Nah, sebelum ini kan kita mau cari dulu nih Q total ini berapa gitu kan. Nah, jadi di sini kita masukin rumus Q total sama dengan Q reaksi ditambah dengan QK. QK itu adalah kalor yang diserap kalorimetri. Nah, di sini sama dengan MC delta T ditambah dengan C delta T sama dengan delta T dalam kurung M plus MC plus C. Nah, di sini delta T itu adalah perubahan suhu di dalam kalorimetri. Nah, mencari QK ini kita dengan rumus C
dikali dengan delta T. Dan kalau nanti kita disuruh mencari Q itu adalah jumlah kalor. Nah, untuk mencari Q itu kita memakai rumus M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T. Nah, apa sih C ini? C itu adalah kalor jenis sistem. Nah, lalu M ini apa? M ini adalah massa sistem di dalam kalorimetri. Lalu setelah sudah kita mengenai ini, tadi M ini apa sih? M itu adalah mol zat yang bereaksi. Jadi guys, ini adalah rumus singkat dari kita mencari perubahan entalpi. Gimana sih Kak cara menentukan tanda positif dan negatif dalam perubahan entalpi? Tanda positif dan negatif pada delta H perubahan entalpi menunjukkan apakah reaksi tersebut eksotermik atau endotermik. Satu, reaksi eksotermik delta H negatif. Pada reaksi eksotermik, energi dilepaskan ke lingkungan. Artinya energi total produk lebih rendah daripada energi total reaktan. Perubahan entalpi pada reaksi eksotermik bersifat negatif karena sifat ini melepaskan energi. Contohnya pembakaran bahan bakar seperti metana yang melepaskan panas ke lingkungan. 2. Reaksi endotermik delta H positif. Pada reaksi endotermik, energi diserap dari lingkungan. Artinya energi total produk lebih tinggi daripada energi total reaktan. Perubahan entalpi pada reaksi endotermik bersifat positif karena reaksi ini memerlukan energi dari luar seperti panas. Contohnya, proses fotosintesis pada tumbuhan yang memerlukan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Jadi untuk ringkasannya, eksotermik delta H negatif energi dilepaskan, endotermik delta H positif plus energi diserap. Kak, apa sih perbedaan antara endotermik dan eksotermik? Jadi perbedaan antara reaksi eksotermik dan endotermik adalah reaksi eksotermik yaitu melepaskan energi panas ke lingkungan sehingga suhu lingkungan meningkat. Sedangkan reaksi endotermik yaitu memerlukan energi dari lingkungan untuk berlangsung sehingga lingkungan kita menjadi lebih dingin. Jadi kesimpulannya, cara membedakan reaksi eksotermik dengan endotermik adalah kalau reaksi eksotermik ia melepaskan energi panas ke lingkungan, sedangkan reaksi endotermik memerlukan energi dingin ke lingkungan. Apa aja sih contoh-contoh reaksi eksotermik dan endotermik? Contoh reaksi eksotermik dan endotermik. Contoh reaksi eksotermik yang melibatkan pembakaran adalah 1. Api unggun, karena saat dibakar kalori yang dipanaskan dapat membuat tubuh menjadi hangat. 2. Letusan kembang api, karena kembang api dibakar dan meletus, di sekitarnya akan terasa panas. 3. Gas LPG, gas propana dan butana yang terkandung dalam LPG akan menghasilkan energi panas ketika dibakar. Endotermik, reaksi yang bersifat endotermik membutuhkan panas atau untuk memecah ikatan kimia dalam senyawa yang mengalami dekomposisi. Contoh reaksi endotermik pada fotosintesis adalah ketika tumbuhan menyerap kalor dari matahari. Contoh, 1. Menggoreng makanan, memanggang roti, membuat gula tumbuhan dari proses fotosintesis, dan melarutkan garam pada air panas yang menguap. Apa yang dimaksud dengan diagram energi reaksi eksotermik dan endotermik? Diagram reaksi eksotermik adalah energi yang dilepaskan ke lingkungan sehingga produk memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan reaktan. Dalam diagram energi garis, energi reaktan berada lebih tinggi dari produk dan terdapat penurunan energi selama reaksi. Diagram reaksi endotermik adalah energi yang diserap dari lingkungan sehingga produk memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaktan. Dalam diagram energi, garis energi reaktan berada lebih rendah dari produk dan terjadi peningkatan energi selama reaksi. Berikut ini adalah gambaran diagram energi untuk masing-masing jenis reaksi. Dan di bagian sebelah kiri adalah diagram reaksi eksotermik yang energi produknya lebih rendah dari reaktan karena energi dilepaskan ke lingkungan. Dan di sebelah kanan adalah reaksi endotermik yang energi produknya lebih tinggi dari reaktan karena energi diserap dari lingkungan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Nun wal qalam wa mansur fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.